Halo semuanya, perkenalkan saya Mbak Novitasari dengan NPM F1F024049. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan 6. Yang pertama ada ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam atau init produk sebuah ruang vektor real V adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan real UV dengan sepasang vektor U dan V di dalam V. Sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut ini terpenuhi bagi semua vektor U, V, dan W di dalam V dan semua bilangan skalar K. Yang pertama ada aksioma kesimetrian, kemudian ada aksioma penjumlahan, kemudian ada aksioma homogenitas, dan aksioma positivitas. Aksioma positivitas yaitu U kali V lebih besar sama dengan 0 dan V kali V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Nah, ada contoh hasil kali dalam ekuilden berbobot. Misalkan U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor pada R2. Buktikan bahwa hasil kali dalam ekuil dan berbobot. Yang pertama penyelesaiannya, kita akan menggunakan aksioma kesimetrian. Ini ada aksioma penjumlahan, aksioma homogenitas, dan aksioma positivitas. Yang pertama aksioma kesimetrian. U kali V sama dengan V kali U. Di sini kita 4. 4 U1 V1 plus 3 U2 V2 sama dengan 4 V1 U1 plus 3 V2 U2. Di sini V-nya kita tukar, maka U kali V sama dengan V kali U. Kemudian yang kedua, aksioma penjumlahan. Misalkan kita ambil W sama dengan W1 dan W2, maka U plus V kali W sama dengan 4 U1 plus V1 di W1 plus 3 kali U2 plus V2 dikali W2. Maka di sini 4 dikali U1 kali W1, maka 4 U1 W1 plus 4 dikali V1 dikali W1 plus 3 dikali U2 dikali W2, berarti 3 U2 W2 plus 3 dikali V2 dikali W2. Maka di sini kita tulis 4 dikali U1 W1 dan 3 ditambah 3 U2 W2 ditambah 4 V1 W1 ditambah 3 V2 W2. Hasilnya U plus V dikali W sama dengan U kali W ditambah V kali W. Dan aksioma yang keempat yaitu KU kali V sama dengan K dikali U kali V. Berarti 4 KU1 dikali V1 ditambah 3 dikali KU2 dikali V2 sama dengan K 4U1 dikali V1 ditambah 3U2 dikali U2. Berarti di sini KU kali V sama dengan K dalam kurung kali U kali V. Dan aksioma yang keempat yaitu V kali V sama dengan 4V1 dikali V1 ditambah 3V2 V2 sama dengan 4V2 pangkat 2 ditambah 3V2 pangkat 2. Sifat-sifat hasil kali dalam. Jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam real dan K adalah sembarang skalar, maka 0 dikali V sama dengan V dikali 0, berarti hasilnya 0. Kemudian U dikali V ditambah W sama dengan U dikali V ditambah U dikali W. Lalu yang ketiga ada U kali KV, berarti sama dengan K dikali dalam kurung U dikali V. Yang keempat ada U dikurang V dikali W sama dengan U dikali W dikurang V dikali W. Nah, ada U dikali V dikurang W sama dengan U dikali V dikurang U dikali W. Ada panjang vektor, jarak antar vektor, dan besar sudut. Jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka normal atau norm atau panjang sebuah vektor U di dalam V didetasikan dengan panjang U dan didefinisikan sebagai panjang U sama dengan U kali U sepangkat 2. Dan jarak antara dua buah titik vektor U dan V dinotasikan dengan jarak UV dan didefinisikan sebagai jarak UV sama dengan panjang U dikurang V. Teorema 5.2 mengatakan jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam real, maka U kali V lebih kecil sama dengan panjang U dikali panjang V.
Ini kan teorema 5.3. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam sebuah ruang hasil kali dalam V, dan jika K adalah skalar sembarang, maka sifat-sifat panjang yaitu panjang U sama dengan lebih besar dari 0, panjang U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0, kemudian panjang KU sama dengan nilai mutlak K dikali panjang U, kemudian panjang U ditambah V sama dengan lebih kecil dari panjang U ditambah panjang V. Kemudian ada sifat-sifat jarak. Jarak UV lebih besar sama dengan 0, dan jarak UV sama dengan 0 jika U sama dengan V. Kemudian ada jarak UV sama dengan jarak V ke VU, berarti jarak dari U ke V sama dengan jarak dari V ke U. Kemudian yang keempat ada jarak UV lebih kecil sama dengan jarak UW ditambah jarak WV. Sudut. Rumus hasil kali titik bahwa jika U dan V adalah vektor tak nol dalam R2 atau R3 dan theta adalah sudut di antara keduanya, maka U kali V sama dengan jarak U dikali jarak V cos theta, atau cos theta sama dengan U dikali V per panjang U dikali panjang V. Contoh, tentukan kosinus dari sudut theta di antara vektor-vektor U1, 1, 0, 0, dan vektor V sama dengan min 1, 0, 1, dan 0. Penyelesaian. Untuk mencari panjang U, maka kita menggunakan rumus akar 1 per 2 ditambah 1 per 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 ditambah 1 pangkat 2, hasilnya 1, berarti 0 pangkat 2, 0, 0 pangkat 2, 0, berarti 1 ditambah 1, hasilnya 2, kita akarkan, yang ini juga sama. Kemudian untuk mencari U kali V sama dengan min 1 dikali 1, hasilnya min 1, 1 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 0, 0, maka UV sama dengan min 1, sehingga cos theta sama dengan min 1 per akar 2 dikali akar 2, hasilnya min 1 per 2. Dengan demikian diperoleh theta sama dengan 120 derajat. Basis ortonormal. Suatu himpunan vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam disebut himpunan ortogonal atau ortogonal set jika setiap pasangan vektor yang berada di dalam himpunan tersebut adalah ortogonal yang vektor-vektornya memiliki norma atau satu disebut ortonormal. Norma satu disebut ortonormal. Contoh membentuk himpunan ortogonal. Misalkan U1 sama dengan 0, min 1, 0, U2 sama dengan min 1, 0, dan min 1, min U3 sama dengan 1, 0, dan min 1. Kita selesaikan norma-norma equidis dan vektor-vektor adalah ini untuk mencari panjang U1, panjang U2, dan panjang U3 kita menggunakan rumus yang sama yang ini, maka diperoleh hasil U1 sama dengan 1, U2 sama dengan akar 2, dan U3 sama dengan akar 2. Proses normalisasi U1, U2, dan U3 akan menghasilkan V1, V2, dan V3. Untuk mencari V1 yaitu U1 per panjang U1, untuk mencari V2, U2 per panjang U2, untuk mencari F3 yaitu U3 per panjang U3. Maka hasil dari F1 adalah 0, min 1, dan 0. Maka hasil dari V2 sama dengan min 1 per akar 2, 0, dan min 1 per akar 2. Dan hasil dari F3 yaitu 1 per akar 2, 0, dan min 1 per akar 2. Himpunan S yaitu F1, F2, dan F3 adalah ortonormal. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara menunjukkan bahwa F1, F2 sama dengan F3, F1, F3 sama dengan F2, F3. Ini jika hanya memenuhi F1, F2 sama dengan F1, F3 sama dengan F2, F3, maka suatu himpunan disebut ortogonal. Jika dia ortogonal dan memenuhi U1 sama dengan panjang U1 sama dengan panjang U2 sama dengan panjang U3 sama dengan 1, maka dia disebut juga ortonormal. Maka dia untuk menjadi ortonormal dia harus ortogonal dan memiliki norma 1. Yang kedua, kita menggunakan proses Gram-Schmidt. Perhatikan ruang vektor R3 memiliki hasil kali dalam equidis. Terapkan proses Gram-Schmidt untuk mengubah vektor-vektor basis U1 yaitu 1, 1, 1
U2 011 U3 001 menjadi sebuah basis ortogonal F1, F2, dan F3, kemudian normalisasikan vektor-vektor basis ortogonal untuk memperoleh sebuah basis ortonormal P1, P2, dan P3. Kita selesaikan. Yang pertama, untuk mencari F1 sampai dengan U1, berarti U1-nya akan 111, maka F1 sampai dengan 111. Kemudian untuk mencari F2, yaitu U2 min approach V1 kali U2. Berarti U2 min U2 dikali 1 per V1 2. Maka diperoleh hasil min 2 per 3 dikali min 2 per 3, 1 per 3, dan 1 per 3. Kemudian untuk mencari F3 juga sama dengan ini kita tambah satu lagi menjadi U3 dikali V1 per panjang V1 pangkat 2 dikali V1 kurang U3 dikali V2 per F panjang V2 dikali pangkat 2 dikali V2. Maka hasilnya maka hasil dari F3 adalah 0, min 1 per 2, dan 1 per 2. Jadi hasil V1 adalah 111. Hasil dari V2 adalah min 2 per 3, 1 per 3, dan 1 per 3. F3 adalah 0, min 1 per 2, dan 1 per 2. Nah, untuk mencari F1, panjang F2, dan panjang F3, ini kita menggunakan rumus yang sama yang seperti tadi. Yang menghasilkan panjang F1-nya adalah akar 3, panjang F2-nya adalah akar 6 per 3, panjang F3-nya adalah 1 per akar 2. Basis ortonormal untuk R2 adalah Q1, yaitu Q1 per panjang V1 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Jadi kedua juga sama, ketiga juga sama. Berarti kedua hasilnya adalah min 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Ketiga 0, min 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Kemudian matriks koordinat. Misalkan E sama dengan F1, F2, dan F sampai Fn merupakan suatu basis bagi ruang vektor V. Setiap vektor V adalah anggota dari V dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Kita dapat menulis V sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus sampai Kn Vn. Matriks koordinat V relatif terhadap S adalah matriks Vs adalah K1, K2 sampai Kn. Perubahan basis adalah mengubah basis dari suatu ruang vektor V yang semula B menjadi B baru, yang mengakibatkan matriks koordinat dari suatu V yaitu VB berubah menjadi VB baru. Teorema 5.10 mengatakan jika P adalah matriks transisi dari sebuah basis B baru ke sebuah basis B lama untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga V, maka P dapat dibalik dan P adalah matriks transisi dari B ke B baru. Kemudian teorema 5.11. Jika P adalah matriks transisi dari satu basis ortonormal ke basis ortonormal lainnya, untuk sebuah ruang hasil kali dalam, maka P adalah sebuah matriks ortogonal. P inverse sama dengan P transpose. Contoh, basis B yaitu U1 dan U2, dan basis B baru yaitu U1 baru, U2 baru untuk R2 di mana U1 sama dengan 1, 0, U2 sama dengan 01, U1 baru yaitu 11, U2 baru yaitu 21. Yang pertama kita akan menentukan matriks transisi dari B baru ke B lama. Tentukan FB lama jika diketahui FB baru sama dengan min 2 dan 3. Matriks min 2 dan 3. Penyelesaian. Jelasnya U1 baru yaitu U1 ditambah U2. U2 baru yaitu 2 U1 ditambah U2. Pertama, kita harus menentukan matriks-matriks koordinat untuk vektor-vektor basis yang baru dari U1 baru dan U2 baru yang relatif terhadap basis lama dengan melakukan inspeksi. Ini U1 baru sama dengan U1 plus U2, U2 baru yaitu 2, 1 plus U2 sehingga U1 baru B sama dengan matriks 1, 1 dan 2 baru B sama dengan matriks 2, 1.
Maka matriks transisi dari B baru ke B lama adalah 1, 2, 1, 1. Di B, kita akan mencari matriks lama jika diketahui matriks barunya yaitu min 2 dan min 3. Maka di sini P mencari F lamanya, maka di sini P dikali dengan FB baru. Maka 1, 2, 1, 1 dikali min 2 dan 3. 1 dikali min 2 hasilnya min 2. 2 dikali 3, 6. Min 2 ditambah 6 hasilnya 4. Kemudian 1 dikali min 2, 2 ditambah 1 dikali 3 hasilnya 3. Min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Maka di sini kita ketahui bahwa FB barunya adalah 4 dan 1. Matriks F baru. Nah, sekian dari saya. Kalau ada lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.